pribadi harusnya ini digugat setelah dia selesai menjabat gitu loh. Ya kan ini sekarang dia melekat gitu. Jadi ini sebenarnya gugatan ini tidak tepat kalau dia diajukan secara pribadi. Iya. Jadi harusnya JPN tetap dia berhak untuk mewakili. Kenapa? Iya. Karena ini daripada representasi wakil presiden gitu, Iya, betul, ya kan? betul. Jadi suatu kekeliruan kan gitu. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di sini di Bankum Berbicara, membantu orang susah, Hal yang mulia. Ya, kepada teman-teman Bankum Berbicara, sahabat Bankum Berbicara, kembali lagi di program Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, seperti yang sahabat Bankum Berbicara lihat pada saat ini, ya, saya tidak sendirian, ya. Beberapa menit ke depan kita akan didampingi oleh Bung Efesius Dewan Marlan Sinaga. Ya, bagaimana kabarnya Bung? Sehat selalu, tetap semangat. Kita dari Bankum Berbicara tetap hadir untuk memberikan edukasi dan pandangan-pandangan hukum bagi sahabat-sahabat Siti Bankum dimanapun berada. Ya. Kalau Bung Albert, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah sehat selalu juga Bung Naga, ya, seperti yang sahabat kita Bankum Berbicara lihat saat ini, ya, kita sehat-sehat. Oke, baik Bung, ini dalam pembahasan kita kali ini, ya, mengenai gugatan ini Bung Naga. Gugatan ya? Iya. Oke. Ini beberapa hari belakangan ini, beberapa minggu belakangan ini, ya, menjadi santer, ya, di media, baik itu di media online maupun media cetak, dan juga itu di televisi nasional, ya Bung Naga, yaitu mengenai adanya gugatan, ya, di Jakarta Pusat ini. Pusat ya? Iya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini Bung Naga. Ya, mengenai dalam hal ini Pak Gibran Rakabuming Raka ini digugat Bung Naga. Yang mana gugatannya itu diajukan oleh salah seorang, ya, yang pada pokoknya itu mengajukan gugatan itu secara pribadi Bung Naga. Secara pribadi ya? Iya, secara pribadi. Oke. Itu menurut Bung Naga bagaimana itu Bung Naga? Yang mana kita lihat saat ini, ya, Gibran ini juga wakil presiden kan? Iya, begitu? betul, Oke. ya. Baik, terima kasih pada sahabat Siti Bankum, kepada Bung Albert. Tentu kan kalau berbicara soal gugatan, tentu kan berbicara soal adanya tuntutan. Iya. Tentu kan ada tuntutan, ya kan? Iya. Tetapi sebelum sampai ke sana, dalam gugatan itu tentu sebagaimana secara garis besarnya kan ada beberapa gugatan, Iya. ya. Iya. Ada namanya gugatan yaitu terkait daripada kepentingan langsung, ya kan? Iya. Jadi kita penggugat, ada tergugat, Iya. ya kan? Ada juga gugatan dalam arti tadi itu terkait dengan adanya class action, Iya. ya kan? Atau perwakilan kelompok, Iya. begitu. Iya. Ada juga gugatan hak gugat oleh organisasi, Iya. namanya terkait dengan legal standingnya, ya kan? Iya. Iya. Ada juga terkait dengan gugatan citizen lawsuit kan begitu, CLS kan begitu, iya kan? Iya. Dalam gugatan tentu kan ada di situ namanya posita. Posita itu menguraikan daripada peristiwa-peristiwa, Iya. ya kan? Iya. Kejadian-kejadian apa, Iya. hubungannya sebab akibat. Betul. Setelah itu baru diminta adanya petitum, Iya. kan begitu, Betul. ya kan? Iya. Kembali lagi seperti yang Bung Albert sampaikan tadi, bahwasanya ada gugatan secara pribadi, ya kan? Iya. Ya kan, secara pribadi. Tentu kalau secara pribadi, tentu ada kepentingan langsung, Iya. ya kan? Iya. Kepentingan langsung penggugat dengan tergugat. Iya. Ya, dalam hal ini berarti yang digugat sih. Yang dalam hal ini yang digugat adalah Gibran Rakabuming Raka. Iya, jadi Gibran Rakabuming Iya. Raka. Kalau kita melihat Gibran Rakabuming Raka ini digugat terkait apa dia, Bung Albert? Oh iya. Sebelumnya ini gugatan ini pada pokoknya itu mengenai ijazah SMA ini Bung Naga. Ijazah SMA. Ijazah SMA Baik. yang dipersoalkan pada saat pencalonan sebagai wakil presiden Wakil di presiden tahun lalu, Iya. Bung Naga. Ya, jadi kalau dia berbicara soal tadi itu gugatannya terkait dengan masalah ijazah SMA, Iya. Iya. dan dipersoalkan ketika dia mencalonkan menjadi wakil presiden tadi, ya, Iya. Iya. Betul. bahwasanya itu kalau digugat secara pribadi, apa kepentingan penggugat ini gitu loh? Apa kepentingan penggugat ini? Apakah bahwasanya dengan adanya tadi ijazah SMA tadi itu ada melanggar hak subjektif orang lain, kan begitu? Karena perbuatan melawan hukum gugatannya kan, ada perbuatan melawan hukum ada 4 itu, melanggar hak subjektif orang lain, ya kan? Atau ada kepentingan langsung yang dirugikan, kan begitu kan? Ya kan? Terdampak langsung begitu.
Makanya kalau kita melihat secara daripada gugatan ini, kalau dikatakan pribadi sebenarnya kurang tepat begitu, ya kan? Ya, tapi- Kenapa? Karena kalau contohnya berdasarkan pribadi, tentu kan secara logikanya berarti Gibran ini ada melanggar hak subjektif daripada si penggugat. Ya. Contoh, apakah dia pernah melakukan uang prestasi Ya. atau meminjam uang tapi tidak dikembalikan, kan? Atau pernah tidak bahwasanya Gibran ini contohnya, ya kan? Ya. Artinya pada saat itu bahwasanya dia menduduki sesuatu, dia punya apa kan gitu, Iya, iya. ya kan? Iya. Ternyata itu kan tak milik daripada si penggugat. Iya. Kan itu kalau dia berbicara soal tadi gugatan pribadi. Makanya iya. itu tadi yang mau kita lihat ini apa yang digunakan gitu loh. Iya, baik Bung Naga. Ini kan sebelumnya ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, kenapa hal demikian kita sampaikan bahwa ini gugatan pribadi? Karena sebelumnya ya kan pada saat diajukan gugatan ini ya, daripada pihak Gibran Rakabuming Raka itu mengutus daripada yang dikatakan itu sebagai JPN, Jaksa Pengacara Negara. Baik. Namun kemudian di sidang selanjutnya pada saat itu juga ya penggugat ini keberatan. Kenapa JPN yang mewakili daripada Gibran Rakabuming Raka? Kenapa bukan pengacara dari luar gitu? Dengan hal ini bisa kita simpulkan bahwa maksud daripada gugatan penggugat ini itu menjurus kepada pribadi ini, Bung Naga. Iya, makanya kita sampaikan. Ketika dia menggugat pribadi, tentu kan dia langsung tadi itu kepada namanya itu menyasar langsung kepada dia punya dampak tadi itu langsung kan begitu. Iya. Tetapi dalam hal ini yang digugat dia keberatan terkait ijazah digunakan ketika mencalonkan kan begitu. Iya, betul. Itu. Jadi ketika dia mencalonkan, ini sebenarnya tidak masuk dalam gugatan pribadi begitu. Iya. Yang kedua juga perlu kita lihat bahwasanya kalau dia berbicara soal gugatan pribadi, berbicara tadi kan bahwasanya kan dia ini kan pada saat dia sekolah kan begitu. Iya, pada saat dia sekolah, betul. Sekolah, iya kan? Iya. Pada saat di sekolah. Berarti kedudukan tergugat pada saat itu di mana? Solo kan? Iya, di Solo. Kan? Iya. Bukan di Jakarta Pusat kan? Bukan. Sekarang di Jakarta Pusat sebagai apa dia? Ya kalau kita lihat saat ini dia sebagai wakil presiden. Wakil presiden kan? Republik Indonesia, ya tentu kan ketika diajukan gugatan sekarang ke tempat tergugat sebagaimana dalam asas hukum aktor sequitur forum rei itu tempat kedudukan daripada tergugat pasal terkait dengan pasal daripada 118 HIR atau 142 RBG kan gitu. Kalau HIR itu kan berarti untuk khusus daripada Jawa dan Madura. RBG di luar Jawa dan Madura sebagai hukum acara perdata kan itu. Iya kan? Kenapa dia ajukan gugatan dia sekarang ini di Jakarta Pusat. Karena kedudukannya sebagai wapres, bukan pribadi lagi kan begitu. Tapi ini Bung Naga, kenapa kemudian pada saat JPN ini, ya kan Jaksa Pengacara Negara ini maju untuk mewakili wakil presiden kita yaitu dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka ini, daripada penggugat ini menolak Bung Naga? Iya, harusnya itu tadi ketika itu waktu itu JPN itu hadir di situ dia harus menyampaikan bagaimana bisa memisahkan kedudukan daripada si Gibran ini dengan sekarang ini melekat sebagai wapres. Iya kan? Iya. Apakah bisa dipisahkan? Itu. Sekarang bisa nggak dipisahkan? Contoh, sebagai sekarang ini kan daripada wakil kepala negara, kan betul, itu wakil presiden kan? Presiden kan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentu kan wakil presiden kan wakil kepala negara dan wakil pemerintahan kan begitu. Iya betul. Iya kan? Itu. Bagaimana bisa memisahkan kan gitu? Artinya kan ini tidak terpisahkan. Betul. Kalau memang katakanlah tadi itu bahwasanya ini pribadi, jangan digugat dong di Jakarta Pusat, ya kan? Lalu di mana dia Dia di Solo harusnya kan kalau persoalan itu, ya kan? Yang menjurus ke pribadi tadi Yang kedua jangan dipersoalkan terkait dia pencalonannya sebagai wapres yang tidak sah, kan begitu. Kalau memang bahwasanya ijazahnya tidak sah begitu, ya kan? Ijazahnya tidak sah kan gitu, atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kan gitu. Tapi jangan digugat terkait wapresnya dong gitu loh, ya kan? Kalau memang pribadi kan gitu. Makanya kita melihat kalau ini digugat secara pribadi ini ada kekeliruan sebenarnya tidak tepat gitu. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada tindakan nyata yang konkret yang langsung merugikan kepada pihak penggugat. Ya, kalau berbicara soal pribadi kan harus begitu. Contoh seperti saya. Saya contohnya pinjam uang Bung Albert. Tidak saya kembalikan. Betul. Bung Albert bisa menggugat saya gitu bisa, loh. betul. Termasuk contohnya Bung Albert punya rumah, ya kan? Ternyata saya klaim itu punya saya, ya kan? Saya duduki. Nah, itu tadi perbuatan melawan hukumnya kan gitu. Bisa kan gitu. Ya, tetapi kalau berbicara soal tadi itu bahwasanya ini ada kepentingan ya terkait ini, ya sebenarnya yang gugatan yang tepat itu yaitu namanya gugatan citizen law suit begitu.
ya kan? Iya. Itu citizen lawsuit, artinya itu tadi gugatan warga negara, artinya gugatan yang ditujukan bagi warga negara atas daripada kebijakan atau tindakan kan itu, baik daripada presiden, penyelenggara negara maupun pejabat-pejabat yang artinya itu tadi mewakili kepentingan umum. Itu seharusnya. Jadi nggak tepat kalau pribadi gitu. Iya. Karena ini anehnya juga ini Bung Naga ya. Daripada majelis hakim itu mengabulkan daripada permintaan di situ kekeliruannya begitu. Artinya begini, ketika tadi itu harus dilihat kan itu konteksnya, ya kan? Betul. Konteksnya itu. Jadi tidak terpisahkan seperti tadi itu Gibran selaku daripada pribadi dengan wakil presiden. Kapan dipisahkan itu coba? Ya kan? Ya, tentu kan setiap dia melaksanakan daripada ketika dia sekarang Gibran itu tetap Pak Wapres dipanggil. Betul. Tidak mungkin dipanggil di luar daripada Pak Wapres kan gitu. Ya kan? Mau hari Minggu sekalipun walaupun bahwasanya kita ini kan Minggu kan off tidak bekerja. Tetapi tetap dipanggil Pak Wapres itu gitu loh. Ya kan? Jadi setiap tindakan yang dilakukannya itu mewakili dia sebagai wakil presiden. Representasi tadi itu wakil presiden gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ketika tadi Pak Hakim menyatakan ada kekeliruan itu sebenarnya tidak tepat begitu loh. Karena terbukti Bung Naga, ya kan? Di sidang yang kemarin itu ya yang hadir bukan JPN lagi Bung Naga. Iya, itu makanya kekeliruan daripada hakimnya itu harus dia menelaah lebih baik lagi kan. Contoh seperti tadi, kalau memang secara pribadi kenapa digugat dia sekarang di Jakarta Pusat? Jakarta Pusat kan Jakarta Pusat dia kedudukannya sebagai Wapres sekarang. Pada saat gitu ini loh, kedudukannya kan. Kalau dia contohnya dia tidak wakil presiden, dia tidak tentu dia tinggal di apa kan? Di Jakarta Pusat. Belum tentu. Kan? Itu dia. Dan kalau pribadi harusnya ini digugat setelah dia selesai menjabat gitu loh. Ya kan ini sekarang dia melekat gitu. Jadi ini sebenarnya gugatan ini tidak tepat kalau dia diajukan secara pribadi. Jadi harusnya JPN tetap dia berhak untuk mewakili. Kenapa? Karena ini daripada representasi wakil presiden begitu, ya kan? Betul. Jadi suatu kekeliruan kan gitu. Ya karena salah satu JPN ini kan fungsi daripada perdata bidang tata usaha negara. Dalam bidang tata usaha dia berhak untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana Perpres 38 2010 baik terkait daripada adanya Perja yang nomor 7 tahun 2001 perubahan Perja tahun 2015 kan begitu. Betul. Itu dia. Jadi begitu Bung Albert seharusnya. Jadi ini kekeliruan begitu. Apalagi sampai juga kalau dia hanya menggugat katakanlah secara pribadi tetapi menyentuh kepada petitumnya seperti tadi itu membatalkan pencalonan kan begitu. Kan petitumnya itu Bung Naga ya kan membayar ganti rugi Bung Naga, baik secara material maupun imaterial ya sebesar 125 triliun dan juga ya kan membatalkan pencalonan wakil presiden periode 2024 sampai dengan 2029. Ini gugatan ini sangat keliru. Kenapa keliru? Karena tadi itu harusnya kalau dia terkait dengan ini saya nggak tahu apakah dia mengajukan gugatan secara pribadi atau gugatan secara citizen lawsuit kan begitu. Ya kan? Karena kalau berbicara soal gugatan pribadi ini nggak masuk. Tetapi kalau berbicara soal citizen lawsuit, ya kan? Tentu kan yang digugat harus harus daripada presiden, wakil presiden, ya kan? Penyelenggara negara. Tentu itu tadi karena ada kebijakannya yang harus diperbaiki. Kan gitu. Tidak boleh secara pribadi. Maka saya lihat ini artinya tidak klop begitu. Ketika dikatakan pribadi, kalau menurut pandangan saya ini tidak pribadi begitu. Ketika ini dikatakan gugatan citizen lawsuit, tetapi dikatakan pribadi tidak klop juga. Betul. Karena kita lihat daripada case-nya ini Bung Naga ya. Kalau dia kita katakan di sini sebagai pribadi Bung Naga, ya kan, mengajukan gugatan sebagai dalam hal ini kedudukan sebagai pribadi. Ya kita lihat apakah daripada penggugat ini sudah dirugikan oleh pihak tergugat? Iya itu tadi, makanya secara nyata gitu. Dan kemudian jika kita lihat daripada citizen lawsuit, ya kan, kalau kita lihat daripada citizen lawsuit, ya kan, pastinya kan kedudukan di sini sebagai wakil presiden. Makanya kita bilang tadi itu nggak bisa terpisahkan. Gibran Rakabuming dengan Wapres Presiden nggak bisa terpisahkan. Kapan dia bisa dipisahkan itu? Ya kan? Tidak bisa terpisahkan itu. Makanya kalau dibilang gugatan pribadi itu tidak tepat, gitu loh. Makanya hakimnya itu juga harusnya jeli melihat persoalan ini kan gitu. Apalagi petitumnya menyangkut terkait pembatalan kan? Pembatalan.
kalau menyangkut terkait pembatalan itu juga kan itu kalau di Citizen Lawsuit itu nggak bisa. Gugatan tersebut nggak bisa. Kenapa Kenapa? demikian nggak Iya, bisa? karena gugatan Citizen Lawsuit itu lebih kepada perbaikan begitu. Untuk pemerintah itu melakukan perbaikan tindakan, bukan menyatakan terkait pembatalan. Kalau pembatalan terkait itu kan tentu itu kan nanti ranahnya di pengadilan tata usaha negara kan Iya. begitu. Apalagi terkait dengan Pak Gibran ini kan sudah selesai sebelumnya waktu di MK kan begitu. Iya, iya. Nah, terkait umur apa segala Iya. macam itu kan Udah Ah, termasuk semua juga di sana, pada ya. saat itu juga kan sudah memenuhi syarat untuk seleksi di KPU kan begitu. Ya memang mereka gugat KPU kan begitu ya kan. Iya. Nah, tetapi ini kan juga kan Gibran ini kan secara pribadi ini nggak satu kekeliruan Iya. begitulah. Berarti menurut Bung Naga, gugatan yang diajukan ini ya Ya, sangat keliru. kalau menurut daripada hukumnya berarti ini kan obscure libel, kabur. begitu. ya. Iya kan? Iya. Makanya karena itu tidak bisa dipisahkan kapan dia pribadi, kapan dia sebagai wapres kan Iya. begitu. Ketika dia menggugat pribadi, tetapi dia kan menjurus kepada terkait tadi itu pembatalan. Iya. Termasuk juga tadi iya kan adanya tadi itu permintaan untuk dibatalkan sebagai wapres kan Iya. begitu. Iya. Kalau memang pribadi ya dibatalkan hanya terkait daripada ijazahnya. Iya. Jangan dia terkait dengan kedudukannya saat ini begitu dia. Oke, baik. Ini menarik ini Bung Naga. Tadi ada Bung Naga sampaikan bahwa jika memang ingin melakukan gugatan tersebut mengenai ijazah, selesai dulu dia menjabat. Kenapa demikian itu Bung Naga sampaikan? Apa dasarnya? Iya, karena tadi kan dia berbicara soal pribadi Iya, tadi. Kalau iya. pribadi tentu ketika dia tadi itu selesai menjabat, tentu kan dia tidak ada terbebani lagi tadi itu Iya. bahwasanya dia ada sebagai Iya. pejabat negara atau Iya. penyelenggara negara kan. Iya. Itu dengan Iya. sendirinya boleh saja kan gitu. Ya kan? Kerugian-kerugian yang tadi itu yang katakanlah tadi menurut penggugat kan. Ya kan? Iya. Boleh saja, tetapi dia harus selesai dulu sehingga jelas gitu loh. Kalau dia mau menggugat secara pribadi. Jadi ketika dia menjawab begini dia nggak boleh menggugat secara pribadi dong, gitu kan. Berarti harus sesuai dengan apa jabatannya saat ini ya Bung Naga? Iya, jabatan saat ini begitu. Apalagi dia petitumnya tadi meminta untuk pembatalan kan Iya. begitu. Ini karena permasalahannya ini Bung Naga kan mengenai ijazah daripada wakil presiden kita saat ini ya, ijazah SMA Bung Naga, yang mana dalam gugatannya itu juga ya pada pokoknya juga mengatakan bahwa ijazah daripada Pak Gibran Raka Buming Raka ini ya tidak setara dengan ijazah SMA kita yang ada di Indonesia ini. Bung. Nah, itu kan tentu harus itu lebih kepada spesifik lagi ya. Kita nggak berbicara soal Iya. itu. Tetapi kan dalam konteks ini kan kepada petitumnya tadi, Iya. kenapa dia meminta supaya terkait dengan wapres kan begitu, Iya, kan? Iya. Itu artinya kalau pribadi dia tidak boleh meminta itu dong, kan begitu? Iya. Ya kan? Iya. Karena kalau pribadi tentu kan harus ada seperti tadi kepentingan langsung dia yang dirugikan Iya, begitu. iya. Bukan melalui contohnya terkait daripada katakanlah ijazah atau apa kan? Ya kan? Nah, itu kecuali contoh pada saat itu dia di situ selaku daripada katakanlah tadi itu ada tindakan nyata yang dilakukan Pak Gibran kepada dia kan Iya, gitu. Ini kan tidak ada. Iya, betul. Makanya itu. Jadi ini kan sangat disayangkan kalau dia menyatakan ini gugatan pribadi begitu. Ya, karena sebenarnya dalam hal ini ya kita melihat daripada gugatan dan dari berita-berita itu kan kita bisa menilai ya kan, Bung Naga, pada saat diajukannya keberatannya si penggugat ini yang pada saat itu diwakili oleh JPN itu kan dia keberatan itu, Bung Naga. Ya, harusnya JPN itu harus menyampaikan bahwasannya, iya kan? Ya, ini Pak Gibran nggak bisa dilepas daripada sekarang sebagai wapres dan tugas mereka sebagaimana tadi itu Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 perubahan nomor tadi itu ya kan tahun 2021 itu ya kan, ya kan? Nomor 7 tahun 2021 sekaligus juga ada Perpres tadi itu terkait organisasi tata laksana kan begitu. Artinya berhak memberikan bantuan hukum mewakili negara kan begitu. Ya kan? Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau memang dipisahkan ya harus selesaikan dulu dong. Artinya setelah dia menjabat itu karena nggak bisa terpisahkan. Kapan bisa dipisahkan? Coba Bung Albert. Kapan bisa dipisahkan Pak Wapres sebagai pribadi dengan dia sebagai Wapres? Ya, itu kan hal melekat dia. Betul. Sama seperti Bupati. Bupati kan tidak bisa contoh Pak Bupati ini bukan Bupati gitu. Kapan bisa dilepas? Sepanjang masih SK-nya itu sampai berlaku tidak pernah dia diberhentikan, tidak pernah dicabut, tetap Bupati. Iya, betul. Kan begitu juga Pak Wapres kan? Iya, betul. Sepanjang dia masih berlaku ya kan? Secara konstitusional tidak pernah dicabut, tidak pernah diberhentikan, ya kan? Nah, secara aturan putusan, tetap dia Pak Wapres gitu dong, ya kan? Itu dia. Jadi itu harus bisa dimaknai gitu. Ini kan sangat keliru, makanya saya bilang kabur dia gugatannya kalau hanya pertimbangannya demikian begitu. Ya,
Dan juga mengenai kerugian material dan imaterial ini Bung Naga yang sebesar Ya itu oke lah, makanya saya bilang 5 triliun ini Bung kalau Naga. itu ya mungkin dia hitung-hitungannya silahkanlah, itu tuntutan dia. Iya. Tetapi yang kita lihat tadi itu, kalau memang dia pribadi tadi itu, ya tentu harus selesai dulu dong menjabat, karena dia kan melekat itu, Iya. iya kan, melekat dia itu, karena dia itu melekat secara konstitusional kan, Iya. begitu. Jadi nggak boleh dipisahkan begitu. Iya ya. Nah, kemudian ini Bung Naga, dari sisi pandang Bung Naga lah, seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa ini nanti obsur liber, kabur ini Bung Naga, ya kan, kabur. Ya, apakah nanti ini kedepannya cukup menarik lagi Bung Naga untuk diikuti terus ini Bung Naga persidangan? Iya, makanya begini. Atau sebelumnya sebelum daripada melanjut ke depannya, Bung Naga ini udah daripada analisa hukum Bung Naga udah ketahuan nih arah kemana nanti ini perkara ini. Kalau kita melihat, makanya kalau kita melihat seperti Bung Habib bilang, kalau gugatannya secara pribadi, ternyata yang saat ini bahwasanya yang digugat adalah Wapres kita, ya tentu ini kan kabur, karena dia harus bisa memisahkan kapan dia pribadi, kapan dia sebagai wakil presiden. Kan begitu, ya kan? Ya, karena kan dalam gugatan ini Bung Naga, wakil presiden ini bukan wakil presiden dikatakan, tapi tergugat satu Gibran Raka Buming Raka Bung Naga. Iya. Karena dalam gugatan ini ada dua yang digugat Bung Naga. Yang pertama tergugat satu adalah tapi ketika dia katakan Gibran Raka Buming Raka, tapi di petitutumnya kenapa wakil presiden dibuat? Nah itu dia kan Bung Naga. Iya betul. Berarti ini kan jadinya kan kontradiksi. Iya. Gitu ada. Ya kan? Iya. Harusnya dibuat bahwasanya ya Gibran Raka Buming Raka, kan itu. Iya. Ya kan? Iya. Jangan wakil presiden gitu. Iya betul. Jadi itu tadi. Jadi positanya itu, ya kan, contohnya tadi itu kan tergugatnya tadi Gibran, tapi di dalam menyangkut Wapres kan itu berarti kontradiktif dong. Iya betul. Iya kan? Iya. Dan sekarang kapan bisa dipisahkan sekarang ini? Yang Pak Gibran sekarang menjadi Wapres, Ya bagaimana memisahkan seperti itu? Bung Naga sampaikan tadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan, iya, betul, gitu betul, loh. Iya. Sepanjang dia masih sah menjabat kecuali contoh diberhentikan atau dicabut, kan gitu, iya kan? Atau dibatalkan dengan aturan sesuatu aturan, kan begitu. Ya, jadi kita lihat ini sebenarnya penggugat ini kalau kita melihat ada di sini tidak cermat, teliti dia dalam hal ini kan gitu. Ya, karena yang seperti Bung Naga sampaikan tadi ya, kalau dia mengajukan gugatan secara pribadi itu, ya kan dia harusnya mengajukan di Solo tadi Bung Naga ya. Iya, karena kalau berbicara soal itu tentu kan, karena dia pribadi kan ya berarti di Solo kan. Iya betul. Pada saat kejadiannya kan. Iya. Tapi kan dalam petitumnya juga itu kan mengaitkan dengan apa Bung Naga? Pembatalan Bung Naga. Makanya itu saya bilang pembatalan itu ya kan. Dan kemudian pada saat diajukan di Jakarta Pusat itu di pengadilan Jakarta Pusat, ya nggak, JPN nggak boleh mewakili daripada kepentingan Gibran. Makanya saya bilang di situ sebenarnya kekeliruan daripada Pak Hakimnya itu sebenarnya. Kenapa? Pak Hakimnya tidak melihat kedudukan Pak Gibran sekarang sebagai Wapres kan begitu. Ketika dia sebagai Wapres tentu kan ini kan negara. Ketika negara sesuai dengan tadi itu Perpres tadi itu 38 2010 tentang organisasi tata laksana terkait undang-undang kejaksaan yang baru, fungsi datun itu berhak memberikan bantuan hukum kan. Jaksa JPN berhak untuk mewakili dia sebenarnya gitu. Betul. Jadi tidak tepat kalau JPN tidak berhak untuk mewakili begitu. Ini artinya saya lihat ini ada suatu kekeliruan, ya cara pandang yang keliru begitu. Iya, baik. Untuk hal demikian pendapat Bung Naga bagaimana lah tentang hal ini? Ya, artinya kalau memang mau menggugat daripada pihak tadi itu yang katakanlah tadi ada penggugat, ya boleh dia mengajukan, tapi gugatan CLS, Citizen Law Suite, gugatan warga negara, ya kan boleh saja. Artinya dia memberikan pandangan-pandangan di situ untuk perbaikan. Gugatan Citizen Law Suite kan untuk perbaikan, seperti halnya pada saat kasus polusi yang terjadi di Jakarta pada saat itu, kalau nggak salah tahun 2019. Pada saat itu kan ada daripada perwakilan itu dari apa mewakili gugatan CLS kan begitu ya kan, untuk bagaimana perbaikan sehingga dilakukan perbaikan. Dalam hal ini juga dilakukan perbaikan, contoh supaya dalam hal katakanlah tadi itu ketika warga negara Indonesia yang belajar di luar negeri setelah pulang kan itu bagaimana syaratnya sehingga dia artinya itu tadi diakui kan begitu, terkait daripada dia punya keabsahan tadi kan, bagaimana syaratnya atau apa kira-kira yang mau dilakukan, kan itu sebenarnya gitu, bukan soal pembatalan kan itu, ya kan ini kan sedih rancu gitu, jadi motifnya apa sih kan gitu, harusnya kalau memang persoalannya bahwasanya di luar negeri tadi, bahwasanya ijazahnya di luar negeri tidak diakui, ya kan tadi itu kan, harusnya kan itu bagaimana supaya perbaikan sehingga ijazah yang dari luar negeri itu diperbaiki sehingga ketika di Indonesia dia tidak ada persoalan kan, kan itu harusnya yang dilakukan, ya kan, aturannya bagaimana sehingga dengan terkait daripada hal itu.
Apakah disesuaikan dengan undang-undang Disnas kita atau ada hal baru yang mungkin dia punya visioner lah, pemikiran yang brilian kan? Ya di situ harusnya itu yang harus diperbaiki begitu. Iya kan? Bukan berarti soal pembatalan jadinya. Ini kan jadinya lari rancu begitu. Iya, betul. Karena ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi dan juga kita bahas tadi, yaitu di sisi lain secara pribadi ya, di sisi lain juga dalam petitumnya itu mengatakan makanya tadi itu. Jadi kan dia kan kontradiktif. Iya kan? Makanya saya bilang gugatan ini sebenarnya obscur liber begitu, iya kan? Iya. Dan kalau gugatan secara obscur liber tentu kan dalam gugatan kan ada dia artinya nanti putusannya 3, ya kan? Ya kan? Tidak dapat diterima, ya kan? Atau NO, ya kan? Ada dia namanya itu gugatannya itu terkait dengan dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya. Tapi ini kembali kepada hakim lah nanti yang menyidangkan. Tetapi kalau kacamata kajian yang kita lihat demikian, kita lihat secara keilmuan kita, ya nanti seperti itu begitu. Baik, kepada teman-teman Bankum berbicara ya, seperti yang Bung Naga sampaikan bahwa gugatan yang saat ini menurut pandangan Bung Naga itu ya kontradiktif ya Bung Naga ya. Artinya obscur liber kabur. Kabur begitu. Jadi satu sisi dia mendasarkan daripada pribadi, tetapi petitumnya terkait daripada wakil presiden kan pembatalan, gitu. Yang kedua kan juga terkait dengan ini, bagaimana bisa memisahkan dia sebagai pribadi dengan selaku wapres kan saat ini kan. Nah, karena di saat ini sah menjabat secara konstitusional. Betul. Kan kalaupun ada riak-riak orang menyatakan ini demikian, itu kan sampai sekarang tidak ada bukti nyata kan begitu. Ya kan? Itu boleh saja orang beropini, berpandangan demikian. Tetapi kan kita negara hukum konstitusi, tentu kan harus didasarkan kepada aturan yang jelas kan begitu. Iya, betul. Ya. Kemudian ini Bung Naga mengenai gugatan ini ya kan. Apakah nanti dengan adanya gugatan ini berdampak tidak daripada citra wakil presiden kita saat ini atau berdampak tidak daripada kegiatannya atau mengganggu? Saya rasa kalau saya rasa atau saya pikir tidak sampai berdampak. Kenapa? Dalam hal menggugat itu hal biasa sebagai warga negara yang diberikan uang untuk melakukan itu hukum, ya boleh saja dia menyampaikan argumentasi hukumnya kan begitu, ya kan? Apalagi dalam hal ini kan begitu. Apalagi dalam hal ini bahwasanya kita melihat tadi kan bahwasanya kan gugatannya sangat lemah, kabur kan begitu. Jadi nggak terlalu berdampak itu. Ya silahkan saja sebagai warga negara begitu. Nah, kemudian juga saya ingin memastikan juga ini Bung Naga, apakah dengan adanya gugatan ini juga bagaimana dengan pandangan menurut Bung Naga lah? Bagaimana dengan pandangan masyarakat ini Bung Naga? Pandangan khalayak umum, apakah rasa kepercayaan atau sejenisnya itu kepada wakil presiden kita itu masih bisa dipercaya atau bagaimana Bung Naga? Karena dengan adanya gugatan ini kan pastinya ada bisik-bisikan, ada yang pro dan ada kontra ini Bung Naga. Iya, pro dan kontra itu hal wajar. Apalagi dalam hal katakanlah tadi berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam hal ini tidak. Kenapa? Karena kan kita lihat Pak Gibran kan salah satu katakanlah tadi anak muda yang memiliki visioner kan begitu, pandangan yang cukup bagus kan, dan juga cara kerjanya juga kan saat ini sangat bagus begitu. Bahkan kan kalau kita melihat kan itu banyak masyarakat yang menaruh daripada simpati kepada beliau kan, harapan lah. Harapan. Ya seperti kita sampaikan sebelumnya kan, artinya dia nggak akan terpengaruh dengan ini, tetap dia akan bekerja kan, tetap dia karena apapun itu dia kan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, ya kan. Pada saat dia diambil daripada dia punya pelantikan sumpah, ya kan, dia kan berbakti kepada bangsa dan negara, memegang teguh Undang-Undang 45, mengamalkan Pancasila kan itu. Iya, itu kan salah satu daripada ya kan. Nah, itu tadi. Jadi nggak terlalu berpengaruh dalam hal-hal begini, ya kan. Tetapi saya salut juga dengan beliau ketika katakanlah tadi ini sebagai warga negara ketika dia digugat, ya kan. Dia menggunakan sarana hukum yang ada yang diberikan kan begitu. Bahkan saat ini kan dia katakanlah tadi mengganti daripada pengacara yang sebelumnya JPN kan. Tetapi sangat disayangkan sebenarnya ketika hakim artinya itu ada kekeliruan kan begitu. Karena tidak bisa menyampaikan tadi pandangan kan begitu. Karena itu tidak bisa terpisahkan dia sebagai daripada wakil presiden, representasi daripada negara kan begitu. Ya, karena seperti yang kita sampaikan tadi Bung Naga ya, bahwa keberatan daripada penggugat ini ya dikabulkan oleh
majelis hakim Bung Naga, iya kan? Iya, makanya saya bilang ada kekeliruan. Harusnya ya, kalau memang demikian ya petitumnya jangan dong Jangan, minyak ya, kayak betul. masalah wapres kan. Ya, Begitu. dan juga kan gugatan ini tidak usah dong diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, makanya itu saya bilang tadi, ketika itu kan tentu kan kalau berbicara soal tadi aktor sekitar forum raise ya kan terkait dengan kedudukan tergugat. Saya kira kedudukan tergugat di Jakarta Pusat. Iya. Kenapa dia di Jakarta Pusat sekarang kedudukannya? Ya karena saat ini dia menjabat sebagai wakil presiden. Itu kan itu dia itu Iya. terjawab Iya, gitu loh. betul. Itu. Iya. Ya harusnya kalau memang contohnya ini ya jangan toh, ya kan? Di Iya, Solo lah iya. ketika di sekolah dulu kan, Betul, betul. atau di mana selain itu kan Iya, gitu. iya. Itu dia. Jadi itulah seperti itu dia Bung Albert pandangannya begitu. Iya. Ya karena baru-baru ini Bung Naga ya mengenai ijazah ini kan sangat sensitif ini Bung Naga. Ya, Ya, makanya saya sedikit ditanya bilang ijazah, sedikit ditanya sebenarnya kan ijazah. itu Bung tadi Naga. ya kan. Iya. Ya. Artinya ya silahkan saja Iya. dia berargumentasi Iya. hukum. Iya. Kan ada sarana ruangnya. Iya, Tetapi betul. ya tentu kan harus dengan ya tadi itu jelas kedudukannya, ya kan? Iya, betul. Ya, kalau jelas kedudukannya sehingga baik posita, sehingga petitumnya juga Iya, jangan betul. kontradiktif kan. Iya. Di satu sisi digugatnya Pak Gibran, Iya. tetapi petitumnya menyasar kepada wakil presiden. Wakil presiden, kan, ini iya. kan, ya kan? Jadi Betul, sekarang betul. ini kan siapa yang wapres sekarang? Ya wapres sekarang ya Gibran Rakabuming Iya. Raka. Siapa Gibran? Wakil presiden kita. Itu makanya itu. Jadi bagaimana memisahkan itu? Cobalah dulu. Ya untuk saat ini nggak boleh dipisahkan karena itu itu melekat sejak diangkat Iya. menjadi wakil presiden Itu Indonesia. tadi itu. Bung Naga. Makanya kan kita bilang tadi gugatannya itu jadi obscurely berkabur kan begitu dia. Ya, begitulah kepada teman-teman sahabat Bankum berbicara ya, diskusi yang cukup hangat pada episode kali ini ya. Bahasanya supaya kalaupun contohnya memberikan daripada ada gugatan ya silakan saja. Iya. Tetapi ya harus dibuat jelas gitu dasarnya betul, kan gitu. Betul. Itu Iya. dia. Jadi cukup mengedukasilah Bung Naga, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman daripada sahabat penonton setia Bankum berbicara ya pada episode kali ini. Beruntunglah kepada sahabat penonton setia Bankum berbicara yang menonton episode kali ini ya Bung Naga ya, karena dalam hal ini ya banyak kali edukasi ini Bung Naga, ilmu yang Ya, diberikan artinya kepada penonton setia Bankum itulah berbicara. kehadiran kita tetap Iya. eksis memberikan pandangan hukum edukasi hukum Iya. kepada kalayak rame khususnya sahabat Bankum yang setia ya Iya, kan. betul. Pokoknya kita tetap hadir, Iya. kita tetap semangat ya kan. Iya. Bagi sahabat-sahabat Bankum ketika mau berdiskusi, Iya. ketika mau menyampaikan daripada adanya terkait pertanyaan-pertanyaan silahkan hubungi tim Bankum berbicara. Iya. Kami tetap hadir, kami Iya. akan memberikan jawaban-jawaban untuk daripada permasalahan-permasalahan tersebut. Oke. Mungkin demikian Bung Alvin. Iya, baik. Demikian untuk pembahasan kali ini ya kepada setiap sahabat Bankum berbicara ya, seperti yang setiap sahabat Bankum berbicara saksikan ya. Di episode kali ini ya seperti inilah edukasi kita ya mengenai gugatan yang diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat ya yang menjurus kepada Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden kita. Dan juga ini Bung Naga, sebelum kita mengakhiri daripada video kita di episode kali ini ya, ini karena berhubung dengan mengenai gugatan ya Bung Naga. Ini satu kata mengenai gugatan ini Bung Naga. Iya, gugatan itu hak konstitusional daripada setiap warga negara Iya. yang merasa haknya terlanggar, boleh aja mengajukan gugatan. Tetapi ingat, ketika seseorang mengajukan gugatan, harus dia bisa membuktikan dan mendalilkan kan Iya, begitu. iya. Karena kalau dia tidak bisa mendalilkan dan membuktikan, tentu gugatannya tersebut ya berpotensi untuk katakanlah tadi itu tidak diterima atau ditolak kan Iya, begitu. betul. Itu dia ya. Iya. Begitu juga kepada daripada Pak Wapres Pak Gibran, ya tetaplah bekerja untuk rakyat, Iya. ya kan? Tetaplah setia untuk rakyat, tetaplah memajukan rakyat begitu, ya kan? Iya. Itu karena ya namanya terkait dengan daripada ketika kita jadi pemimpin, kritik itu hal wajar, Iya, ya kan? betul, Ya, betul. kritik hal wajar itu demi perbaikan daripada bangsa dan negara. Iya. Demikian, terima kasih Bung Alfred. Satu lagi Bung Naga, satu kata untuk penegak hukum kita. Baik, kepada penegak hukum kita terutama hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara, Ya. tentu harus melihat perkara secara objektif ya, laksanakan sesuai dengan hukum acara perdata, Ya. laksanakan sesuai dengan adanya aturan-aturan terkait, Ya. baik peraturan Mahkamah Agung, baik surat edaran Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya. Lihatlah bahwasannya suatu persoalan permasalahan itu harus dilihat secara objektif, arif dan bijaksana. Karena Bapak Hakim adalah
wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Iya. Ya, terima kasih Bung Naga mengenai kata-katanya ya. Siap. Dan itu sangat terkesan cukup mendalam ya Bung Naga ya. Dan kepada setiap Bankum Berbicara, jangan bosan-bosannya terus menyaksikan, ikuti terus daripada episode-episode berikutnya, dan juga kepada penonton setia Bankum Berbicara yang baru menonton channel ini ya, coba flashback ke belakang. Edukasi yang di sebelum-sebelumnya itu sangat mantap, jadi perlu untuk ditonton juga Bung Naga. Betul nggak Bung Naga? Iya. Ya, karena edukasi ini Bung Naga ini terbatas ini Bung Naga ya, karena dalam hal ini ya, ini bisa kita bilang lah limited ya Bung Naga ya. Ya, betul. Ya, edisi terbatas lah bagi penonton setia Bankum Berbicara yang memang penonton pertama sangat beruntung ya. Yang pertama itu update langsung ya, yang kedua ya dapat ilmu. Nah, dan juga kepada setiap penonton Bankum Berbicara, seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, jika ada teman-teman semua yang membutuhkan bantuan hukum ya, kita akan memberikan bantuan semampu kita dan memberikan solusi kepada setiap Bankum Berbicara dengan cara apa? Dengan cara di deskripsi itu sudah kita terapkan email Bankum Berbicara ya. Di sana di email saja, dikeluhkan keluh kesahnya di sana disampaikan ya, apa yang di permasalahan kepada setiap Bankum Berbicara itu disampaikan saja di sana, dan kita sebagai Bankum Berbicara ya, kita akan terus merespon ya, merespon daripada keluhan-keluhan apa yang disampaikan oleh para penonton setiap Bankum Berbicara. Ya, berakhirlah sudah video kali ini ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Saya Albert Armokolaia Dan saya Pesda Marlan Sinaga, pamit undur diri, dan saksikan terus di episode selanjutnya hanya di channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.